Oke, kita lanjut ke bagian yang keempat. Nah, di bagian yang keempat ini ada Mbah Putri atau Bahu Laweyan dan Jin Penjaga. Mbah Putri adalah salah satu tetua paling dihormati dulu di kampung ini. Karena sebelum kampung ini benar-benar berdiri seperti ini, Mbah Putri lah yang pertama kali tinggal di sebuah rumah besar dengan gaya arsitektur Belanda. Menurut kabar yang sering gue dengar dari orang-orang, sehari-hari Mbah Putri mengenakan kebaya lengkap dengan sunggulnya. Akan tetapi, ada hal yang membuat warga sedikit takut dengan Mbah Putri. Apa itu? Kabarnya, di belakang Mbah Putri kadang terlihat manusia yang tinggi besar, beberapa menyebutnya dengan jin penjaga yang mengikuti Mbah Putri. Dan berapa jumlah mereka? Mungkin ini terdengar sedikit berlebihan. Menurut apa yang gue dengar dari cerita orang-orang, yang mengikuti Mbah Putri hampir seperti sebuah pasukan kerajaan. Ada lagi yang membuat Mbah Putri sedikit ditakuti, yaitu dia seringkali memakan bunga-bungaan yang tumbuh di halaman rumahnya. Dia seringkali memakan bunga-bungaan yang tumbuh di halaman rumahnya secara langsung tepat di depan warga kampung. Benarkah Mbah Putri sebegitu misteriusnya? Kali ini gue akan ceritakan sedetail mungkin siapa Mbah Putri itu. Mbah Putri pertama kali datang dan membangun rumah di kampung ini setelah mengikuti suaminya yang adalah seorang menir yang bertugas mengawasi lahan tebu. Suaminya Mbah Putri sendiri memiliki kedudukan strategis di pabrik gula dekat dengan kampung saya. Saat sebelum kampung ini dihuni, yang ada di sini hanyalah sebuah rawa yang dipenuhi oleh pepohonan rindang. Di kiri kanan rumah pun hanya ada tanaman liar. Saat itu, keadaan kampung ini nyaris seperti alas kecil, begitu sepi dan mencekam. Selama pernikahan Mbah Putri dengan suaminya menir, Mbah Putri belum juga dikaruniai seorang anak. Kabarnya, banyak gosip yang berkembang bahkan sampai suami ke-14-nya beliau, Mbah Putri, kabarnya tidak boleh bersetubuh dengan lelaki manapun termasuk suaminya sendiri. Namun itu hanya sebuah rumor. Yang terjadi adalah suami Mbah Putri lebih banyak menghabiskan waktu di pabrik atau lahan tebu yang jaraknya tidak terlalu jauh dari desa saya. Karena sendirian inilah, kabarnya Mbah Putri seringkali berinteraksi dengan mereka yang berbeda alam. Disinilah pertanyaan terbesar saya. Mungkinkah kesepian yang membuat Mbah Putri beralih menjadi sesuatu yang membuat orang-orang berpikir bahwa Mbah Putri memiliki ilmu hitam? Sebegitu kuatnyakah beliau? Sampai tidak ada yang berani membicarakan beliau termasuk para tetua kampung. Namun, ada cerita yang selalu membuat saya merinding tiap kali saya ingat. Seingat saya, sampai saat ini, saya tidak pernah tahu bagaimana wajah atau rupa Mbah Putri. Namun, ibu selalu mengatakan bahwa saya seringkali didatangi oleh Mbah Putri. Bahkan, ibu bercerita, Mbah Putri sudah menganggap saya sebagai anaknya. Sekarang, tiap saya ingat nama beliau, saya selalu terbayang wajah wanita tua yang tak pernah saya lihat secara nyata. Namun, wajah wanita tua itu selalu terkenang termasuk ketika saya melihat Nini Towok. Wajahnya nyaris sama persis. Mungkinkah itu wajah Mbah Putri? Saya tidak tahu. Kembali ke cerita Mbah Putri. Nah, disinilah dulu Mbah Putri kabarnya pernah membuat sebuah patung kecil yang dibuat dari jerami dan batok kelapa. Patung itu tepat diletakkan di depan rumahnya. Setiap hari, patung itu terus bertambah, lagi dan lagi, sampai halaman Mbah Putri penuh dengan patung itu. Ketika suaminya pulang, beliau kaget dengan apa yang terjadi di dalam rumah mereka. Disinilah awal kengerian itu muncul. Karena patung yang lebih terlihat seperti boneka pasak itu, kabarnya setiap patung jerami itu ada jin yang mendiaminya. Setiap malam ketika hari mulai gelap, seringkali terdengar suara-suara dari luar rumah yang membuat suaminya tidak nyaman. Berbeda dengan suaminya,
Mbah Putri senantiasa memasang wajah penuh senyuman yang diartikan seperti melihat anaknya sendiri. Lambat laun, suaminya semakin lama kesehatannya semakin menurun. Beliau menjadi lebih sering sakit-sakitan. Mbah Putri tetap menjalankan kewajibannya sebagai istri, merawat dan menemaninya bahkan sampai ajal menjemput. Mbah Putri kemudian kembali menikah. Suami keduanya beliau juga bernasib sama. Lama-kelamaan entah apa yang terjadi di rumah itu. Tiba-tiba saja jatuh sakit, lalu kemudian berujung pada maut. Kembali, di sini mulai banyak pendatang yang menempati lahan di kampung ini. Disinilah kakek saya membuka lahan pertama. Yang anehnya, saat kakek saya datang, dia sempat bertamu di rumah Mbah Putri. Berceritalah kakek saya waktu itu, rumah Mbah Putri kabarnya ramai oleh suasana tidak mengenakan. Dan benar saja, rupanya pasak-pasak yang dipasang memang bukan pasak sembarangan. Rupanya itu adalah cara Mbah Putri melindungi dirinya. Pertanyaannya, melindungi dari apa? Nanti saya jelasin. Karena sejujurnya cerita Mbah Putri ini sangat panjang, jadi kelak saya akan ceritakan detailnya, tapi bukan sekarang. Nah, di pernikahan berikutnya itulah Mbah Putri baru diketahui bahwa beliau adalah Bahulaweyan. Apa itu Bahulaweyan? Bahulaweyan adalah mereka-mereka yang umumnya sudah disukai oleh jin sejak pertama mereka lahir. Jin ini tidak pernah berniat merasuki atau mencelakai. Sebaliknya, mereka menjaga si Bahulaweyan, namun dengan catatan, tidak boleh ada yang berani-berani mendekati seorang Bahulaweyan, apalagi menikahinya. Karena jin ini akan terus dan terus membuat pasangan Bahulaweyan tersiksa lalu kemudian meninggal. Cara membunuhnya, menurut orang yang tahu perihal fenomena ini, setiap malam hari ketika sudah terlelap, jin ini akan menghisap darah pasangannya perlahan-lahan. Dan hal inilah yang lambat laun menjadi rasa sakit hingga berujung kematian. Namun biasanya Bahulaweyan hanya berakhir di pernikahan ke-7. Karena setelah pernikahan ke-7, Bahulaweyan terlepas dari ikatan jin itu. Yang menjadi pertanyaannya, kenapa Mbah Putri bisa menikah hingga 14 kali? Jawabannya, karena yang ikut Mbah Putri bukan jin, melainkan satu pasukan jin. Oke, sampai di sini dulu untuk bagian yang keempat atau bagian yang terakhir. Nah, selanjutnya di sini saya akan melanjutkan cerita ke Nyai Pigi, tapi di video selanjutnya ya teman-teman. Oke, untuk kali ini sampai di sini dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.